olahraga jalan kaki. Tapi asik teman-teman, karena cuacanya nggak panas gitu kan, cuaca nggak panas, terus juga apa namanya, ya nggak semelelahkan kalau misalnya kita puasa di bulan yang kemarau kali ya. Jadi haus itu emang nggak berasa sih, yang aku rasain ya. Mungkin kalau pengalaman orang beda-beda kali, tapi yang aku rasain di Jerman sekarang ya, puasa ini ya nggak terlalu berat. Lapar, haus, cuman karena dingin nggak kepikiran gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku selipin deh informasi mengenai program-program ke Jerman ya teman-teman. Jadi di Jerman itu ada beberapa program ya teman-teman ya. Yang pertama ada studi ya, baik itu S1, S2 atau S3. Um, ada beasiswa juga, bisa mandiri juga gitu kan. Dan kalau misalnya mandiri juga nggak terlalu berat ya untuk biaya kuliah, palingan ada biaya semesternya gitu doang teman-teman. Dan nggak semahal swasta di Indonesia lah pokoknya. Kalau untuk biaya hidup ya lumayan sih, lumayan mahal. Dan untungnya kalau misalnya kita kuliah di sini, kita bisa dibolehin kerja part time. Ada batas maksimal berapa jam per minggu gitu. Nah, kita bisa nutupin biaya kita di sana ya teman-teman. Dengan part time itu kita bisa biayai kuliah kita dan bisa biaya hidup kita gitu teman-teman. Terus ada program yang kedua, ada yang namanya Ausbildung teman-teman. Ausbildung itu kayak sekolah profesi gitu lah ya. Aku juga istilahnya itu kurang paham ya mengenai Ausbildung itu sebenarnya gimana kalau untuk disamain dalam program di Indonesia. Mungkin lebih kayak ke sekolah profesi ya bisa aku sebut. Jadi kita sekolah dan bekerja. Ya, kayak gitu bahasanya. Nah, normalnya itu Ausbildung itu selama 3 tahun ya teman-teman. Nah, 3 tahun itu kita digaji di perusahaan yang mengsekolahkan kita itu tadi teman-teman. Tahun pertama itu gajinya sekian, tahun kedua peningkatannya sekian, tahun ketiga itu naik sekian gitu. Nah setelah tahun ketiga itu kita kalau misalnya lulus sekolah, lulus dapat sertifikat, kita bisa kita bisa lanjut di perusahaan yang sekolahin kita bisa lanjut di perusahaan yang sama di tempat kita sekolah. Nah itu lebih gampang ya. Terus bisa kita ke perusahaan lain juga bisa. Terus juga Ausbildung juga banyak peminatnya ya, karena ada beberapa bidang ya teman-teman. Yang terkenal itu hotel ya, baik itu bagian masaknya atau bagian manajemen hotelnya. Terus ada macam-macam, ada keperawatan dan masih banyak lagi ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian itu nyari informasinya di Jerman lebih banyak ya. Kalau mengenai untuk agen, kayaknya ada beberapa bidang doang yang disediain oleh agen ya kalau di Indonesia ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di Jermannya sendiri banyak programnya. Terus ada program yang namanya FSJ atau BFD. Itu kayak volunteer. Nah, volunteer itu kita bekerja sukarela ya ibaratnya, tapi kita digaji teman-teman. Nah, itu gajinya kisaran berapanya itu lebih kurang 400 sampai 500-an euro lah. Aku kurang tahu pasti ya. Bedanya apa FSJ dengan BFD? FSJ itu 18 kalau nggak salah ya, 18 tahun sampai maksimal itu 26 tahun. Nah, di atas 26 tahun sampai sekian tahun, itu aku nggak tahu ya batasan di Jermannya berapa tahun. Nah, itu namanya BFD. Sebenarnya sama, cuman namanya doang beda dan kualifikasi umurnya doang yang beda. Dan juga banyak bidangnya juga FSJ dan BFD. Ada bagian hotel juga, ada bagian rumah sakit, ada bagian klinik, ada bagian
TK, sekolah, apalagi ya kayak tempat host variant, bahasa Indonesia kayak rumah liburan, kayak gitu teman-teman. Macam-macam. Kalau di Indonesia balik lagi, kalau kalau melalui agen itu emang terbatas ya. Mereka cuma nyediain berapa doang gitu. Paling kayak oh ya, satu lagi yang paling banyak peminatnya, panti jompo kayak gitu teman-teman. Ya, kalau di Indonesia agen ya, ini agen ya. Kalau kalau kalian coba daftar sendiri mungkin sama aja kayak daftar di Jerman, cuman nggak tahu ya lebih susah dan lebih gampangnya yang mana, nggak tahu aku ya. Eh, apa namanya? Tadi sampai di mana ya? Aku sering sering ngeblank kayaknya karena lapar ya teman-teman ya. Sampai di mana tadi? Oke. Oh iya, kalau di agen itu paling nyediain beberapa doang ya, kayak FSJ, FBFD itu kayak di panti jompo, terus tempat orang-orang disabilitas, eh ya itu. Mungkin ada lagi, eh, aku lupa deh. Terus ada terakhir ya ini, ada namanya program, oh bukan, ada satu lagi, Dual Studium. Dual Studium itu kita kerja sambil kuliah. Nah ya, aku masih belum tahu ya gimana gimana konsepnya kerja sambil kuliah itu ya, yang Dual Studium itu kayak gimana belum tahu sih. Masih belum paham juga gitu. Cuman setahu aku, karena ada temen aku ya yang Dual Studium, dia itu kerja dan kuliah. Nah itu aku nggak tahu gimana gimana sistemnya ya. Pokoknya ada program Dual Studium. Terakhir yang namanya au pair. Nah itu kayak pertukaran budaya. Kita tinggal di rumah orang Jerman ya teman-teman, orang lokal ya. Nah itu program au pair itu dari pemerintah, dari kedutaan Jerman di Indonesia memberikan kita waktu selama 1 tahun maksimal seumur hidup. Jadi kita nggak bisa perpanjang visa kita ya kalau misalnya kita selesai au pair selama 1 tahun. Jadi kita nggak bisa perpanjang kecuali kita melanjutkan program yang lain, itu pun ganti visa ya, bukan melanjutkan visa au pair tadi. Jadi konsep au pair itu yang kayak aku bilang tadi, pertukaran budaya, dimana kita langsung terjun ke dalam budaya orang Jerman ya. Kita tinggal satu rumah dengan keluarga Jerman teman-teman. Kayak ibaratnya kayak kita diangkat sebagai kakak tertua lah. Jadi au pair itu sebenarnya bukan kayak, mungkin masih banyak yang beranggapan kayak babysitter ya. Bukan. Kalau babysitter full time babysitter, kita emang ngejagain anaknya full, kita digaji full. Ini kita bukan bekerja ya, kita di sini sebagai pertukaran budaya ya. Kita pun bukan digaji ya, tapi dikasih uang saku selayaknya kita anak ya di sebuah rumah. Jadi kita kayak seorang anak ya di rumah, kayak bantu emak kita, bantu bapak kita di rumah, kayak apa sih, pekerjaan rumah yang ringan, nyapu palingan, nyuci piring. Dan di sini nyuci piring juga pakai mesin ya teman-teman ya, paling masukin dah nyalain mesinnya ya. Kayak pekerjaan ringan lah teman-teman, nggak berat ya, nggak disuruh bangun rumah kok. Nggak disuruh gali kolam kok. Jadi aman lah, badan aman. Terus kita dikasih uang saku, sekarang itu uang sakunya 280 euro ya teman-teman ya. Nah itu kita nggak mikir lagi tuh tempat tinggal, makan, listrik, nggak mikir lagi karena kita difasilitasi oleh keluarga itu tadi ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya au pair itu banyak pro dan kontranya ya teman-teman ya, tergantung kita dapatnya keluarga itu baik atau enggaknya sih menurut aku ya. Kadang ada yang kita temui ya, kasus-kasus itu keluarganya jahat kayak gitu teman-teman, yang memanfaatkan si au pairnya ini gitu. Sedangkan kita orang Indonesia yang nggak enakan itu kayak manggut kayak iya. Nah itu nggak bisa di sini. Kita di sini kalau enggak iya. Kalau itu emang melanggar yang semestinya kita protes, sudah protes aja gitu, nggak masalah kok. Nah itu pro dan kontranya. Dapat keluarga baik alhamdulillah, dapat keluarga yang jahat ya amit-amit ya, jangan sampai lah. Tapi
enaknya kita bisa putus kontrak ya teman-teman ya. Au pair ini kita bisa putus kontrak, ganti keluarga baru atau ganti program lain. Tapi setahu aku ada minimal durasi kita selama au pair ini ya. Kalau misalnya kita bisa mengganti keluarga atau mengganti program ya, setidaknya 6 bulan ya, 6 bulan selama menjalani program itu baru kita bisa ganti program ataupun ganti keluarga ya teman-teman. Itu sih sebenarnya 5 program yang aku tahu ya. Ya gitu sih, itu penting sih bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai program-program yang ada di sini ya. Untuk program untuk kuliah itu sertifikat yang dibutuhkan macam-macam ya, tergantung kampus. Nah, kalau untuk program Ausbildung itu bisa di B1 dan B2 tergantung bidangnya ya teman-teman ya. Kalau untuk dual studium aku kurang tahu, mungkin kayak mirip-mirip kayak studi kali ya. Bisa jadi lebih C1 mungkin ya, karena kita bekerja langsung di perusahaan. Dan tadi apa lagi? FSJ atau BFD itu sebenarnya dari persyaratan visa kita nggak dibutuhin sertifikat ya teman-teman ya. Tapi kita diwajibkan mempunyai sertifikat untuk melamar ya. Maksudnya bukan diwajibkan sih, tapi lebih untuk meyakinkan perusahaan buat menerima kita di kerja sukarela di tempat dia. Nah itu aku kurang tahu sih, sebaiknya kalau seamannya sih B1 ya teman-teman ya. Nah kalau untuk au pair itu dari kedutaan mintanya cuma A1 ya teman-teman ya. Jadi level basic banget tuh teman-teman. Karena di au pair itu kita kan nyampe di sini kita dikursusin. Nah itu yang namanya pertukaran budaya ya. Kita belajar budaya di sini, jadi kita dikursusin oleh keluarganya. Ya udah gitu. Kita nggak mikir duit kursus, nggak mikir duit kursus ya, kita dikursusin. Nah itu keuntungannya. Itu bisa di level A1 doang teman-teman. Balik lagi, kalau misalnya kita gunain agen, kayaknya agen macam-macam deh mintanya. Ada yang A1 atau harus ada A2 atau berapa gitu. Nah gitu teman-teman. Kalau mengenai agen ya teman-teman ya. Kalau untuk mengenai agen sebenarnya aku nggak melarang teman-teman gunain agen ya, dan aku nggak merekomendasikan juga teman-teman menggunakan agen. Jadi gini, aku pakai agen ya, dan aku nggak mau nyebutin agen aku apa, karena ya udahlah gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, sudut pandang aku, karena aku menggunakan agen ya, aku menggunakan agen bukan karena males ya, bukan karena tanpa sebab, tapi karena umur aku udah hampir expired untuk mengikuti program au pair ya teman-teman ya. Jadi aku pakai agen. Sebenarnya rencana awalnya aku kan pengen kuliah ya, jadi karena kendala bahasa ya udah aku pilih program ini dulu supaya nggak kaget-kaget banget lah dengan budaya dan segala macam dengan bahasanya. Nah jadi itu aku milih untuk menggunakan agen supaya dipermudah lah ibaratnya ya. Kalau menurut aku ya, perspektif aku sendiri yang aku alamin ya, dipermudah gitu. Kalau misalnya aku jalanin sendiri prosesnya, mungkin aku nggak tahu ya bakal lebih cepat atau bakal lebih lama, nggak tahu. Tapi yang aku pikirin sekarang, ikutin agen lebih cepat karena aku butuh cepat gitu. Nah kalau untuk nggak pakai agen pun banyak juga teman-teman di sini juga nggak pakai agen gitu, terutama au pair ya, banyak banget gitu. Ya tergantung pilihan kalian lah masing-masing mau pakai agen atau enggak gitu. Itu terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian merasa butuh banget gitu dan ada pegangan uang gitu ya, karena pakai agen pasti membutuhkan uang ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya ikut agen gitu. Tapi kalau kalian misalnya budgetnya pas-pasan, nggak pakai agen, kalau misalnya kalian waktunya nggak terlalu mepet, mau coba sendiri juga lebih bagus gitu menurut aku ya, karena kalian tahu gimana prosesnya, jerih payahnya gitu sih teman-teman. Oke, paling sampai di sini dulu ya perbincangan kita. Setelah kita keliling danaunya tadi teman-teman, dan kita menaiki yang bangunan itu tadi yang tinggi tadi, dan akhirnya berhenti di kursi ini ya teman-teman. Kayaknya videonya sampai di sini dulu.
ya sampai di sini dulu. Aku mau santai dulu sebelum lanjut jalan lagi. Palingan aku mau balik ke kota sih biar nggak mepet banget ya waktu buka puasa buat nyari makanan segala macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.